Orizel Studio. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Bantuan dengan cara doa, doa mungkin juga yang bantu saudara-saudara yang dilanda konflik, membantu saudara-saudara kita yang dilanda bencana. Karena doa tidak membutuhkan banyak waktu, doa tidak membutuhkan besar pengorbanan dan rupiah. Sampai kita yang berdoa untuk diri kita sendiri, baik dalam pribadi, lebih-lebih lagi dalam berjamaah. Kemudian tambah lagi kita nyoba keamanan roh, kita nyoba keamanan jamaah, kita nyoba kemakmuran jamaah, kita nyoba. Janganlah kita lupa perhatian saudara-saudara kita. Kebenaran dan keamanan saudara-saudara kita nyoba yang sedang dilanda konflik. Nyoba ada buku pengorbanan yang besar, walau ini sering kita lupakan. Kemudian para hadirin, bantuan secara material ini pun juga sangat mungkin untuk kita lakukan, yaitu berupa urat tangan kita nyoba, sedekah BO ke sampo, BO sampo, siduk ke siduk, sedekah ke sedekah, siribai ke siribai, sehingga dari BO siribai sudah menjadi bentuk yang besar yang bermanfaat untuk bela dan kita bantu saudara-saudara kita nyoba. Oleh kerana yang terakhir, saya sering menghimbau di mimbar-mimbar khutbah di mana saja, masuk kepada para jemaah pada hari ini, apabila datang ke rumah-rumah kita, kampung-kampung kita, atau pada jalan para hadirin, merumpuk dengan tim-tim relawan, merumpuk dengan orang-orang yang sedang menggalang dana solidaritas Rohingya, Palestina dan segala macam. Apabila meyakinkan para hadirin, ini yang perlu digarisbawahi. Apabila meyakinkan, karena nanti ada juga yang menjadi kesempatan dalam kesempitan, yang rela rumah igok-igok di rumah orang lain, yang hanya rumah email banjir, terjang di badai orang lain, ia sibuk bawa kotak solidaritas kemanusiaan, mencari dana kesana kembali, hanya bertujuan untuk memperkaya diri dan siru-sirunya keberhati. Apabila meyakinkan bahwa itu benar-benar penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan, baik musibah, bencana alam, atau yang sedang dilanda konflik, marilah para hadirin, dia buka dompet, mengkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Barang siapa yang dia punya harta, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Dan buka dompet, yang banyak pemasukan, banyak-banyaklah memberi. Yang kecil pemasukan, menurutnya karena infak katanya, sedekah katanya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, akan dinilai, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahalanya itu adalah menurut orang yang memberi, bukan kadar barang yang kita beri. Al-'atiyatu biqadril mu'ti, la biqadril mu'ta. Pemberian itu, infak itu, nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar orang yang memberi, bukan kadar barang yang kita beri. Tahu para hadirin, kita ulang pemasukan gantian 1 juta per hari. Lalu dalam 1 juta pemasukan per hari dengan segala kepayahan, karena punya 1 juta pemasukan di rojo, urang elit para hadirin, urang kaya. Main dia punya kaya. Malik ka maksir, munyo ka kaya maksir. Yo jadi perhatian.
pahala yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar. Orang yang pemasukannya 100.000 per hari mampu bersedekah dengan 10.000. Timbang orang yang pemasukannya 1 juta per hari mampu bersedekah dengan 50.000. Nilai nominal yang tertulis memang banyak 50 per hari dengan 10. Tapi penilaian pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik per hari. Orang yang diberikan penilaian yang pemasukan dengan 10. Mungkin gede untuk tak bantu saudara-saudara tanya dengan doa, tak bantu saudara-saudara tanya dengan materi ala-ala doa support sangat. Mungkin ada perlu bantuan dengan fisik para hadirin. Tanya sangat-sangat tidak mungkin. Ada mungkin kita jauh tajak Rohingya, ada mungkin kita jauh tajak Palestina, tajak Usniyah untuk dia bela saudara-saudara tanya yang dengan jihad Yahudi, yang dengan jihad Muda. Mana mungkin berarti? Kenapa tidak mungkin? Karena tidak ada persatuan di antara kita umat Islam. Bukan karena berjauhan. Ada yang mengatakan ada mungkin kita tajak Rohingya, tajak Palestina, tajak Syria. Karena kita berjauhan, berbeda negara, berbeda iklim. Kita tidak sanggup menguasai medan-medan tadi di sana. Sampai yang tidak di sana meresahkan. Mana mohonnya, mana mohonnya. Menjadi alasan. Kenapa para hadirin? Karena pepatah Melayu kita mengatakan, mana ada kemauan, di situ ada jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh berjihad di jalanku, membela agamaku, memperjuangkan agamaku, mana saja, kapan saja akan aku berikan jalan petunjuk kepada mereka. Akan aku berikan, akan diberi Allah Subhanahu solusi kepada mereka, jalan keluar dalam kesulitan Allah Subhanahu. Ada yang tertulis alasan yang dia akan memungkinkan kita bela saudara dengan fisik, dengan tenaga, karena ada persatuan di antara umat Islam. Para hadirin, Yahudi Palestina adalah sekitar 7 juta sekian. Bangsa Aceh 6 juta sekian. Yahudi Palestina 7 juta sekian. Umat Islam Indonesia para hadirin 80% lebih Muslim bangsa Indonesia. Malaysia juga demikian, di mana-mana sangat banyak komunitas Muslim menyomandung-mandung budaya umat Islam. Jangan di seluruh dunia, di Indonesia saja. Umat Islam di Indonesia mantap perahani semuanya kompak bersatu. Kita semua datang ke Palestina. Tak perlu bawa M16. Tidak perlu bawa ke LM. Tajak mandu-mandu di Palestina dan para hadir. Maaf para hadir. Datuk genteng pandang tiga sepuluh. Kasih penyan. Umar Yahudi Palestina mati rumah saya. Mengaji para hadir Yahudi dunia juga ada itu. Hanya sepertiga penduduk dunia terdiri dari komunitas orang Yahudi yang ada. Tuan sampaikan di mimbar khutbah para hadirin untuk membukakan, untuk membangkit semangat kedai madu-madu lebih-lebih para generasi muda. Itu dah dulu dia betul lagi Yahudi kap dia tapi. Ada yang para hadirin Yahudi dunia yang mana ni? Tapi kita boleh kita jawab bahwa urat dan
Kekuatan berpolitikan dunia juga dikuasai oleh orang Yahudi. Maka tidak mengherankan kita dalam sistem berpolitikan di seluruh dunia, sama ada dunia yang mayoritas Muslim atau mayoritas bukan non-Muslim, apalagi yang menerapkan sistem demokrasi syarat dengan aturan-aturan yang diatur yang dimiliki oleh undang-undang Yahudi. Kemudian perhatikan sangat jauh lebih berbahaya daripada penguasaan bersenjata, kekuatan senjata. Lebih berbahaya perhatikan daripada kekuatan berpolitikan adalah kekuatan perekonomian. Kekuatan perekonomian dunia adalah jalur Yahudi itu. Seluruh perusahaan besar, pabrik besar, mal besar di seluruh dunia, baik di dunia di daerah-daerah yang mayoritas Muslim, maupun yang minoritas Muslim, mayoritas non-Muslim, sebagian besar dikuasai oleh orang Yahudi itu. Dan perhatian yang punya perusahaan Yahudi, yang dibank Yahudi, justru kita umat Islam hanya yang ada, tapi datang yang punya perusahaan Yahudi, yang dibank Yahudi, dia bukan orang Islam. Tapi kan belum pernah saya tidak pernah mentransferkan uang kepada orang Yahudi. Anda pernah belum dibank oleh Yahudi, lupa oleh Yahudi? Memang saya langsung tidak pernah perhati. Tapi dia dengan lebih senang dan membeli barang-barang yang diproduk oleh perusahaan Yahudi. Dia lebih senang dengan tablau, kedai-kedai, mall yang dimiliki Yahudi di perhati. Mana? Dengan alasan bermacam-macam. Bisa dengan alasan murah harga, barang produk yang murah, tanggung jawab kedai yang murah, karena mereka banyak uang, banyak modal. Karena banyak modal sanggup memproduksi barang dalam skala besar. Maka dengan demikian mereka bisa menunjukkan harga barang, dan ini yang menjadi kendala bagi penguasa Muslim dan orang-orang Islam yang punya perusahaan, yang punya pabrik, tapi kalah bersaing para kafir dengan orang Yahudi menyangkut dengan harga. Lalu berani dia kata belum hari dia. Begitu contoh para kafir yang sabuk ini mineral dan yang dibuat oleh orang Yahudi di Sumatera Utara. Lalu lanjut ke Pulau Kedong itu dengan yang dibuat oleh Islam yang baik pada ini. Ia ya darah. Ibu di meja di Pulau Kedong di Pulau Leribay. Kita yang orang tua pada Pulau Leribay dia tu puri-puri. Nah kira-kira ada perhati. Kalau Pulau Leribay itu dengan harga batu-batu. Menyebut dengan persaingan harga adalah kita yang anda jawab tahu yang berai. Belum lagi dengan iklan yang penuh dengan pembohongan. Kadang-kadang saya bukan iklan yang boleh yang bohong. Saya bukan bak televisi mereka. Anda mau fit kepada kali, mau bergairah, mau bersemangat, mau tambah tenaga. Marilah bersama minuman boleh. Oleh ini hitam sahur, ibu yang sahur. Macam-macam. Yang lain. Munyok tahu kita yang betul, munyok ia mineral yang ada pada ini tidak steril. Ada jaminan, munyok tahu betul, tak kapi betul, steril, bersih. Munyok dengan reklama yang berarti, betul ada jawab tak belum ada media dalam pertemuan forum rapat dan segala macam. Ia aku ala darah, ia aku ala ini dan medan ini. Saya pun hendak coba darah, hanya ingin sampai berdiri itu. Apa yang hilang, berkembangkan
kuat, ada kenderaan yang tak pakai baju, pakaian yang tak pakai kolak, pakaian orang. Maka mereka ada orang yang buat berikut, ada dia orang. Dalam video tak membeli barang-barang apabila yang ada produk Muslim, punyona kedai-kedai, punyona perusahaan yang diproduksi oleh orang Islam, sampai tak jauh ada kau, sampai tak jauh ada kau. Ada orang berawal ada perhati. Oleh sahabat peng ini, dia punya, dia pergi oleh sahabat peng pada jauh, peng dia orang apa? Jadi jauh ya ini dia rumah, kau hidup menjual tak foto. Ibi hadiah, ibi sumbangan liga pi. Ayah dah tahu. Hari itu jemput ke daerah rumah. Mampu hadir dan terima bantuan dari KPI. Untuk menjawab pada jawab yang saya sulit. Buat belakang mengatakan tidak boleh. Dia jangan perhati dengan kawan itu. Jangan jauh dah KPI dah ada. Dah ada. Nanti mana tu boleh? Orang sempat pakai baju pantau. Pantau itu ini dan doi pantau di mana ada daerah-daerah yang mayoritas Muslim yang sedang dilanda bencana. Oh, daerah Pelan. Ya, mereka datang ramai-ramai bawa. Email bermacam-macam fasilitas. Walau kayak itu pun perhatian di orang Islam orang yang bagaimana dia berdaya. Yo kayak itu boleh wajar. Ini karubah kayu. Akai mana dia karubah ini mana. Dan awak non-Muslim kayak itu. Orang tak kayak itu pun. Bahawa orang Islam mana ibarat mana untuk menangkap ayam lapar tidak usah capek-capek. Tak perlu kejar-kejar. Tadi saya lepas-lepas kerana boleh cukup kita datang saja bawa umpan atau pemegang. Karena payah bergerak ujung rumput berbeda dan dia kena bergerak. Mana hitam kuda menang, mana putih kuda menang, mana kuning kuda menang tapi lagu jauh-jauh tapi norong rupa-rupa. Dia boleh dia banyak tu. Dia kena haram. Tapi pun ada buah, riba ada buah harum, sogok ada buah harum. Mana ada buah harum tapi kita punya pun dengan makanan asal hana hukuman baru harum mendung buah ada mana. Kenapa? Kadang ulun roy cukup beli yang melarat. Masyarakat roy yang sama-sama kafir cukup beli yang melarat. Daerah-daerah roy cukup beli yang terkena bencana. Tetapi kenapa daerah-daerah yang mayoritas Muslim yang mereka incar? Kenapa umat Islam Indonesia yang mereka jadi? Kenapa umat Islam Aceh, umat Islam Pidijaya? Kemudian menyoal kita pun bergahnya apa kini berosai dia tsunami kini berosai dia gempa Pidijaya air bugar rumah dia kepi air bugar belasah dia kepi air bugar terjadi kepi air bugar rumah sebelah dia kepi macam-macam kehidupan kuala dia kepi terutama pada masa emergency dengan masa darurat barat kita hanya dalam berhubung tak ada buah dan legal kualian air itu tapi tak memancing tapi para hati ada bantuan-bantuan kafir yang kaibinya masa tsunami perusahaan berupa Pidijaya pulau nyawa gede yang beli-beli dah pegabat yang kita yang perusahaan tumpah dahsyat rumah karela sejik karela popular karela yang bantu pada juga kafir punya tinggal mati kamonya terus kafir gila dia juga agama ibadah janji bibi pen juga rumah yang lebih galau bibi kenderaan jauh korban top dahulu boleh lebih kita yang hidup sederhana tidak terpelihara timbang dunia hidup mewah apa yang kita mau ada boleh rumah raya boleh kenderaan goda boleh pen tapi tidak ada jaminan hidup selamat itu berapa dia kemudian yang kedua para hati itu terjawab untuk menjawab apakah boleh kita menerima pemberian orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim berbuat baca sebuah ibarat pada orang-orang boleh ibarat Imam Al-Ghazali penilaian waktu Muhammadu kebegalan Imam Al-Ghazali dalam sebuah ibarat Al-Hadaya Aslul Mahabbah
yang ini ada ayat yang mereka dibantu ayat yang namakan yang melihatkan dan berkatakan tak okey kalau memang tak sewajarnya. Tapi karena kau tak biasa agama apa mawaddah gendeng. Anak pun yang mudah mengapai gendeng. Tentu kadang-kadang ada buktian gendeng. Anak yang sedang mana yang mengapai. Tapi kadang-kadang karena mawaddah agaknya. Oh itu gendeng beda ya. Itu namakan gendeng. Hati anda timbangan paling-paling biasa anda. Itu bukan gendeng. Biasa. Anda walaupun anda timbangan. Pakatnya. Jadi beliau bertanya para hadirin hakimi bantuan dan terima bantuan Pak Kabir. Tidak saja kita akan timbul mahabbah, mawaddah dengan orang-orang kafir. Ini yang dikhawatirkan. Dan yang boleh. Dan yang boleh awaknya jadi bantuan yang dipilih awaknya dengan itu kerjanya. Langkah awal jalannya. Mereka ajak teman-teman, ajak kawan-kawan dulu dengan kita. Tapi mereka ada maksud dan tujuan. Rojo benih kau utang jasa, rumah dia itu lagi, tempat ibadah dia itu lagi, rumah sekolah dia macam-macam semua dibantu oleh orang kafir. Nanti di kemudian hari mereka mencalonkan diri sebagai kepala negara. Dicalon Roy itu presiden, dicalon Roy gubernur Aceh, dicalon Roy bupati Pidijaya Jaya. Dan itu sah-sah saja menurut konstitusi negara Republik Indonesia. Sah berani udah lebih calon Roy presiden, udah lebih calon Roy gubernur, udah lebih calon Roy bupati kita jauh walaupun dia mayoritas Muslim. Hanya lawan, punya lawan hidrop dari bakalan penjara. Sah perangkat. Wajahnya berani mereka datang kepada kita. Tidak mereka jauh. Sampai kita yang gedung dalam gedung yang pernah dipegang ini ataupun dalam masjid yang dipegang ini itu benar Pak Teguh. Ini saya mau calonkan diri sebagai presiden. Mohon bantuan abu-abu, mohon dukung berikan suara yang dikalanya para hadirin dan ada yang menurunkan upaya bantuan pada timang Kafir. Beranikah kita mengatakan? Beranikah kita bilang? Terima kasih bapak-bapak. Bro dengan pegang masjid kamu, kan pegang rumah sekolah kamu, kan bantu bayar siswa kepada adik-adik kamu. Terima kasih bapak-bapak. Tapi menyangkut dengan kepemimpinan, kami umat Islam punya rambu-rambu. Kamu umat Islam tidak boleh memilih orang-orang pemimpin yang non-Muslim sementara ada yang Muslim. Beranikah kita bilang demikian? Itu bukan hanya itu. Yo yang kita khawatirkan. Maka kadang-kadangnya itu para hadirin. Tuan membaca dua ayat Allah. Mohon untuk dengan baik-baik generasi muda. Semua yang berdoa-doa, berdoa dari dengan apa baik kita mati doa yang muda-muda. Mohon mendengar betul-betul ayatnya. In kondisi negronyo, in kondisi negara kita hari ini, saya masih berani baca dua ayat ini. Tapi kalau depan calon presiden ada yang non-Muslim, calon gubernur Aceh ada yang non-Muslim, calon bupati Pidijaya ada yang non-Muslim, berdua berani baca ayat Allah. Duduk makan, duduk, mengumpat salah, duduk intoleran, turun mimbar, masuk penjara. Lebih baik diam di puasa. Dengan berhati betul ayat baca, mudah-mudahan Allah akan untuk lupa melakukan seumur hidup kapan-kapan saja. Mungkin kalau dia berjalan Berbulan Allah dalam surat Hud ayat 22. Wala tarkunu ilal ladzina zalamu fatamassakum nar. Jangan sekali-kali kamu condong kepada orang-orang yang zalim. Kamu pasti akan disentuh oleh neraka. Kadang-kadang kita mengikat hubungan mawaddah warahmah, hubungan kasih sayang dengan orang-orang yang maksud orang-orang zalim di sini, orang-orang kafir. Pasti kamu disentuh oleh neraka. Wa ma lakum min dunillahi awliya, tidak dikamu oleh Allah yang membantu menolong, kemudian Allah tidak mau menolong kamu. Yang bantu kepada Allah, Allah akan belum kita. Kenapa? Karena ada kehendak yang belum agama Allah. Hendak bela burung-burung yang bela agama Allah. Yang tak bela adalah burung-burung yang bela agama Allah. Yang pertama terakhir. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Fasl ayat 86. Wala takunanna dhahiran lil kafirin. Jangan sekali-kali kamu menjadi penolong terhadap orang-orang kafir. Baik, kata-kata kita bantu guru kafir dan jalan tak kerja.
juga kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Mana mengikuti agama mereka, pindah agama, mengikuti pola pikir mereka. Itu baru sekali dari Allah. Maka oleh karenanya, untuk merealisasi dua ayat, untuk mendelegasikan ayatnya dalam masyarakat itu di masa yang akan datang, himbauan berbuat dalam sebelum berbuat untuk mau kita bak projo berhadi, mari madu-madu. Tidaknya yang muda-muda, yang mantap remaja rojo, belajar, berkali ini dengan disiplin ilmu. Jangan sekolah berjalan-jalan pada olehnya ilmu agama pun yang sangat penting harus mapan, isi kepala dan dada dengan takwa dan dengan akhlakul karimah. Oleh ilmu agama mantap, takwa mantap, akhlakul karimah mantap. Yang banyak uang, yang napek, silakan masuk ke dalam tubuh pemerintahan. Calon kami sebagai presiden, sebagai bodoh, sebagai bupati, masuk anggota yang menjadi anggota legislatif. Kenapa? Baik itu PKI itu. Dan dia kita kami rojo anak rubah pemerintahan para leader orang Islam. Leader yang mantap Islam. Ada kota yang banyak uang, jangan lupa yang banyak uang. Kalian buatlah yang banyak uang. Yang jarang dunia, yang jarang agama, yang takwa, yang akhlak, yang banyak uang, silakan jadi anggota dewan, silakan jadi anggota jadi gubernur, jadi bupati. Kenapa? Karena kebenaran, keadilan hari ini, sekarang ini, kebenaran, keadilan kalah dengan uang. Oh, yang benar, baik hukum yang benar, berarti tadi ada pimpin untuk pemenangan pemilu. Tidak boleh. Kalau dengan betul boleh keadilan, dengan betul untuk ada empat paham dan abah dan kita kalangan menolak jumpai untuk pemenangan pemilu tidak boleh. Fatwa MUI, fatwa MPU, pemberian sesuatu. Mohon didengar oleh para madu, para kandidat kadang-kadang ada di sini, juga para relawan, pada pendukung tim sukses. Mohon didengar pemberian sesuatu untuk pemenangan pemilu, apapun pemilunya, pemilu kecil, pemilu mungkin, pemilu legislatif,